bertemu, kompak, bergerak. Bertemu, kompak dan bergerak. Tidak lupa ya. Nah yang kedua soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik dalam perspektif saya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang juga? Oke, saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia landmark office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan untuk Jokowi. Jadi ini Jokowi, termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu. Selain tidak dilantiknya di Pak Prabowo. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa 2 hal, dia masih bisa menguasai Prabowo dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius, yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada kue di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publik. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah 2 hal. Bukan dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Ibu Fafa, itu benar saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan ada dilaksanakan oleh Prabowo. Ada upaya cawe-cawe. Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta. Ya, mantap. Tapi minta-minta. Beda dong. Kalau cawe-cawe itu cole-cole, kamu begini. Tapi kalau minta-minta, saya begging, saya begging, saya minta. Awe-awe. Beda. Sudah selesai. Oke, apalagi cukup. Pak, kan ada isu kalau PD itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini salah satu upaya Pak Jokowi ya tidak dia memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dengan pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberté di sana, ya. Kemudian Egalite dan Fraternité. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Merdeka!